Oke, bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum dibuka, aku punya pantun dulu nih. Nanti bantu jawab cakep ya. Oke. Baca buku malam-malam, Cakep, biar pintar hilang bodohnya. cakep. Oh. Saya doakan yang jawab salam segera dipertemukan jodohnya. Oke, Amin. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang teman-teman sahabat soleha semuanya. Alhamdulillah ya, senang sekali rasanya bisa menyapa kalian lagi di acara Jumanji malam ini. Insya Allah kajiannya akan segera dimulai. Jadi untuk teman-teman yang sudah hadir lebih awal, terima kasih banyak. Oke, sembari menunggu yang lainnya, boleh disiapkan dulu nih catatannya, disiapkan hatinya, dihadirkan lagi, dan juga disiapkan alat tulisnya atau bahkan cemilan favorit atau secangkir kopi atau teh hangat biar makin nyaman selama menyimak kajian. Oke. Oke, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Zat yang hanya kepadanya lah kita dan seluruh makhluk di muka bumi ini bersujud. Zat yang hanya kepadanya lah seluruh harap kita dilangitkan. Zat yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa berkumpul kembali dalam kajian online Jumanji kali ini. Baik, salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabiin tabiatnya, dan insya Allah kepada kita semua sampai akhir zaman. Ya, semoga kalau kita akan termention ya oleh Rasulullah menjadi barisan umatnya yang siap untuk memasuki surganya Allah. Amin amin ya robbal alamin. Oke, perkenalkan dulu ya, saya Retia. Insya Allah akan memandu jalannya acara Jumanji pada malam yang penuh berkah ini. Oke, tapi sebelum itu saya izin bertanya dulu nih kepada teman-teman sekalian. Dari kota mana aja boleh di-spill di kolom komentarnya. Oke, ada yang dari Depok nih, Jakarta. Oke, Jakarta ada dua orang. Oke, teman-teman yang lain dari mana? Bekasi, Bekasi, Bandung. Ada yang dari Bandung juga. Oke, Tangerang. Oke, yang paling jauh sejauh ini ada Serang nih. Ada dari Serang. Ada dari Jawa Tengah juga ya, teman-teman. Oke, dari Solo juga ada, Masya Allah. Dari Sabang sampai Merauke ya, Masya Allah yang join Jumanji ini. Oke, selain itu coba teman-teman di-spill dong kesibukannya apa? Apakah kuliah, kerja, atau mungkin ada yang masih sekolah? Oke, boleh di-spill juga nih di kolom chat agar kita saling mengenal. Oke, Oke, kerja Kak, Alhamdulillah dari Kasari, Masya Allah. Kuliah, kerja. Oke. Yang lain mungkin ada yang masih bersekolah atau sudah kuliah semua nih? Kuliah, Alhamdulillah kerja. Oke, Kak Salma kuliah. Oke, Masya Allah. Yang lainnya gimana nih? Ada lagi yang mau berkenalan di kolom chat? Oke, jadi rata-rata itu ada kuliah, ada juga yang kerja ya, Masya Allah. Ya, semoga apapun yang kita kerjakan saat ini, semoga bisa menambah kebaikan dan juga lancar-lancar semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, untuk membuka acara ini agar semakin diberkati, mari kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Kak Salma. Oke, kepada Kak Salma, saya persilahkan. Nah, terima kasih Kak Radia atas kesempatannya. Bismillah, aku izin untuk membacakan tilawah untuk hari ini ya teman-teman. Insya Allah di surat Al-Isra ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Yang artinya, sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkut mereka di darat dan di laut.
kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Sadaqallahul Azim, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Aku izin kembalikan ke Karatia. Oke, Masya Allah, Tabarakallah, Allahumma arhamna bil Quran. Jazakillahu khairan kepada Kak Salma atas lantunan ayat suci yang telah dibacakan. Semoga menambah keimanan dan kecintaan kita terhadap Al-Quran. Amin. Nah, sebelum lanjut, pastikan nih teman-teman sudah follow narasumber dan beberapa Instagram kita yuk. Nah, silakan follow dulu. Nanti boleh Sobat Leaders bantu untuk kirim linknya di kolom chat. Dan juga ini sudah di share screen ya. Follow narasumber kita @alifafadia, kemudian @jalan_tengah.id, kemudian @hazananpro, @jovisa.id, dan @solehastory. Nah, sudah ada linknya ya di kolom chat Zoom, jadi tinggal diklik saja dan di follow. Oke, pastikan teman-teman follow dari sekarang ya. Oke, karena teman-teman akan nanti ada reward untuk teman-teman semua, tapi harus memenuhi syarat ini dulu. Nah, kalau misalnya teman-teman yang terpilih tapi tidak follow, rewardnya akan hangus. Sayang sekali begitu. Oke, baik. Senang sekali ya kali ini rasanya saya bisa menjadi host menu acara untuk sosok yang Allah hebatkan nih untuk bisa sharing bersama pada hari ini yang akan membawakan tema Kenapa aku selalu merasa kurang mengubah insecure jadi bersyukur. Oke, Alhamdulillah pemateri kita sudah hadir bersamai ya. Ya, Assalamualaikum Kak Alifa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Retia. Halo Kak, oke gimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah baik. Mbak gimana Alhamdulillah. kabarnya? Alhamdulillah sehat Kak. Oke, sebelumnya terima kasih banyak ya Kak Alifa sudah berkenan untuk mengisi kajian pada hari ini. Dan izinkan saya untuk memperkenalkan Kak Alifa terlebih dahulu nih. Oke, jadi beliau bernama lengkap Alifa Fadia Ainaya MPSI. Beliau merupakan psikolog klinis dan founder dari layanan konseling psikologi yang ada di Jawa Tengah. Oke, namanya itu jalantengah.id. Oke, beliau juga memiliki spesialisasi kesehatan mental, permasalahan diri, dan juga terkait relasi atau toxic relationship, komunikasi, dan permasalahan keluarga. Oke, untuk Kak Alifa, domisili dari mana Kak? Kebetulan saya di Jogja. Mungkin Jogja, teman-teman ada Masya yang di Jogja. Allah. Insya Allah. Nah, boleh dari Jogja nih, Jogja Pride. Mana Jogja Pride? Oke, untuk ini boleh panggilnya Kak Alifa ya Kak? Atau apa Kak? Nama belakang saya. Ayo apa? Oh, Kak Ainaya ya Kak? Naya. Oke, Kak Ainaya. Oke, baik. Baik, tanpa berlama-lama lagi, silakan untuk Kak Ainaya menyampaikan kajiannya. Oke, nanti dari tim panitia saya minta tolong untuk dibantu share screen ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, sebelumnya teman-teman di sini gimana kabarnya teman-teman? Yang pada malam hari ini kita sudah menyambut hari weekend ya, Alhamdulillah, yang mungkin kerja, kuliah, atau mungkin ada yang masih sekolah. Nah, besok kan udah libur nih, atau masih ada yang masuk ya. Semangat mau weekend ya. Oke, jadi Alhamdulillah kita bisa bertemu di kesempatan ini ya, teman-teman, untuk bisa belajar bareng gitu. Dan tadi mungkin sudah diperkenalkan secara singkat terkait saya gitu. Saya izin memperkenalkan diri sekali lagi. Perkenalkan saya Alifa Fadia Ainaya. Teman-teman bisa memanggil saya Naya aja ya, gitu. Dan saya psikolog yang berdomisili di Jogja saat ini, gitu. Nah, jadi pada sesi ini teman-teman kita akan membicarakan satu pengalaman yang sangat-sangat manusiawi ya, tapi sering banget membuat lelah secara emosional, yaitu apa? Perasaan selalu
kurang. Nah, banyak orang merasa hidupnya berjalan, tugasnya selesai, perannya bisa dijalani gitu. Tapi kok di dalam dirinya tetap ada suara yang mengatakan harusnya aku bisa lebih nih. Kok orang lain sepertinya lebih maju ya daripada aku gitu. Nah, perasaan ini sering muncul diam-diam tanpa disadari kapan awalnya, tapi ternyata dampaknya kerasa nyata banget nih dalam bentuk cemas misalnya, minder, dan sulit mungkin kita ngerasa puas gitu. Nah, jadi melalui sesi ini nanti saya tidak mengajak teman-teman untuk menolak rasa insecure ya, atau memaksakan diri agar selalu bersyukur. Tapi justru nanti kita akan belajar memahami bagaimana sih insecure itu terbentuk, apa maknanya, dan bagaimana meresponnya dengan cara yang lebih sehat. Nah, harapannya kita bisa perlahan-lahan bisa berpindah nih nanti teman-teman dari hidup yang penuh perbandingan menuju hidup yang lebih lapang tentunya, sadar dan berakarnya nanti pada diri sendiri. Maka kesempatan hari ini kita belajar sama-sama ya teman-teman dengan judul Kenapa Aku Selalu Merasa Kurang, Mengubah Insecure Menjadi Bersyukur. Gitu. Oke, next. Nah, jadi sebelum masuk ke materi, saya ada ice breaking sedikit aja nih buat teman-teman gitu. Mungkin di pertanyaan-pertanyaan ini terasa sederhana ya, tapi mungkin seringkali sangat dekat dengan pengalaman kita sehari-hari gitu. Nah, jadi mungkin boleh nih teman-teman tulis di kolom chat gitu dari 4 nomor ini, kira-kira nomor 1 pernah atau tidak gitu, nomor 2 pernah atau tidak. Nah, itu mungkin boleh teman-teman coba tulis di kolom chat dulu dong, biar saya tahu sebenarnya teman-teman pernah nggak sih ngerasa ini gitu dari 1 sampai 4 kira-kira yang pernah nomor berapa aja, yang nggak pernah yang mana gitu. Pernah ngerasa aku tertinggal ketika melihat pencapaian orang lain, pernah ngerasa kurang berharga meskipun sebenarnya kita udah berusaha keras loh gitu. Pernah ngerasa bersalah saat ingin lebih padahal udah bersyukur, atau pernah ngerasa hidup orang lain tampak lebih rapi daripada hidup kita? Pernah semua, iya. Oke, jadi banyak ya mungkin teman-teman pernah ngerasa tertinggal ketika melihat pencapaian orang lain gitu. Meski sebenarnya kita nggak tahu loh teman-teman proses panjang di baliknya itu seperti apa gitu. Mungkin ada juga loh yang udah berusaha keras, tapi tetap ngerasa belum cukup. Ya seolah-olah usahanya tersebut belum pernah benar-benar diakui, bahkan oleh dirinya sendiri gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang udah ngerespon, terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang merasa relate, sebenarnya itu bukan tanda teman-teman lemah atau kurang bersyukur ya. Tapi justru ini menunjukkan, oh adanya kebutuhan emosional nih yang belum terpenuhi. Seperti apa? Mungkin kebutuhan akan validasi, kebutuhan akan rasa aman, atau penerimaan diri. Nah, jadi kenapa saya buat ice breaking di awal? Semoga ini bisa jadi pintu masuk dulu untuk menyadari bahwa, oh ternyata perasaanku tuh nyata ya, dan layak dipahami, bukan untuk disangkal gitu. Jadi banyak yang yes ya. Oke, next. Nah, jadi di awal kita perlu belajar untuk menormalisasi emosi dulu teman-teman. Karena kalau kita tadi membahas soal insecure ya, karena materi kita insecure, kita rubah jadi bersyukur gitu. Insecure itu bukan gangguan mental teman-teman, dan bukan tanda kepribadian yang bermasalah. Ih, aku takut didiagnosa insecure. Nah, itu tuh nggak ada ya diagnosa insecure gitu. Karena ini adalah respon emosional terhadap ancaman terkait apa? Terkait harga diri kita, baik mungkin yang datang dari luar maupun dari dalam diri sendiri gitu. Nah, ancaman ini bisa berupa mungkin standar sosial, kemudian tuntutan keluarga, atau perbandingan yang terus kita lakukan tanpa sadar gitu. Nah, masalahnya sering muncul itu bukan karena kita merasa insecure, tapi karena kita selalu menganggap emosi yang kita rasakan itu salah. Jadi saat emosi ditekan atau dihakimi, itu justru akan semakin menguat, teman-teman gitu. Sebaliknya, ketika emosinya dinormalisasi dan dipahami, kita akhirnya nanti akan punya ruang untuk mengolahnya dengan lebih sehat dan penuh dengan welas asih. Jadi di awal kita perlu untuk menormalisasi emosi dulu, jangan ditekan atau dihakimi gitu. Tapi yang terpenting adalah nanti kita belajar bagaimana cara meresponnya dan memaknainya gitu. Oke, next.
Nah, sekarang kita masuk ke definisi insecure dulu ya, gitu. Sebenarnya apa sih insecure tuh, Mbak, gitu. Nah, kalau secara psikologis gitu, insecure itu sebenarnya kondisi ketika seseorang itu mulai ragu dengan nilai dirinya, gitu. Di individu itu merasa berharga kalau diakui, kalau dipuji, atau memenuhi standar tertentu. Nah, ketika standar itu tidak tercapai, harga dirinya pun pasti ikut runtuh. Meskipun sebenarnya usahanya udah dilakukan gitu. Nah, jadi dalam kondisi seperti ini, perhatian kita itu ternyata lebih tertuju pada kekurangan dibandingkan potensi yang sudah kita lakukan atau yang kita miliki. Nah, seringkali kita itu lebih mudah mengingat kegagalan daripada keberhasilan ya. Nah, itu yang akhirnya membuat kita jadi mudah insecure. Jadi, kalau ini nggak disadari, nah insecure itu bisa menjadi pola berpikir yang menetap dan nanti dia akan mempengaruhi cara kita memandang diri kita sendiri. Jadi teman-teman menilai dirinya tuh udah nggak ada yang positif, akhirnya selalu kurang, selalu salah gitu terkait kehidupan-kehidupan di dunia nyata ini gitu. Kebayang ya teman-teman definisi insecure itu apa? Nah, sekarang coba kita masuk ke apa sih pemicu insecure ini gitu ya. Oke, boleh di next. Nah, sebenarnya kalau pemicu insecure itu ada dari dalam diri sendiri dan juga ada dari luar, yaitu internal dan eksternal gitu. Nah, yang pertama ini kita akan belajar terkait pemicu insecure dari internal gitu. Banyak rasa insecure itu berasal dari mungkin pengalaman kita di masa lalu. Nah, coba diingat-ingat lagi pengalaman-pengalaman teman-teman di masa lalu itu seperti apa sih? Terutama ketika seseorang ini tumbuh dalam lingkungan yang jarang banget divalidasi secara emosional. Perasaannya tidak didengar, kemudian tidak dipahami, atau mungkin hanya dihargai kalau berprestasi. Nah, perlahan itu yang akan membentuk keyakinan bahwa, oh, nilai diri itu ternyata harus diperjuangkan ya. Nah, disitulah nanti muncul critical inner voice-nya gitu. Yaitu apa? Suara batin dari dalam diri kita sendiri yang keras dan suka menyalahkan diri kita sendiri. Nah, suara ini tuh sering terdengar seperti suara orang lain di masa lalu. Contohnya misalnya kalau dari kecil sering dibilang, masa gitu aja kamu nggak bisa sih? Nah, jadi itu akan kerekam di dalam memori kita sampai kita dewasa. Akhirnya ketika dewasa kita meragukan diri kita sendiri, mudah insecure itu tadi. Karena banyak suara orang lain di masa lalu yang akhirnya itu menjadi suara kita ketika kita dewasa. Gitu. Padahal kita hidup di dalam diri kita gitu. Nah, jadi kalau ini nggak kita sadari, teman-teman, suara itulah akhirnya yang bisa mengarahkan cara kita menilai diri kita sepanjang hidup kita. Yang dulunya mungkin itu berasal dari orang lain, tapi lambat laun semakin kita dewasa, oh iya benar juga kali ya yang dulu dibilang. Karena apa? Karena kita minim validasi atau divalidasi kalau kita berprestasi aja gitu. Tapi kalau salah, oh benar-benar disalah-salahin terus. Nah, itu bisa jadi pemicu insecure kita dari internal. Nah, ada juga dari eksternal, teman-teman. Next. Karena selain faktor internal, itu lingkungan itu juga berperan besar gitu. Komentar, misalnya komentar yang meremehkan atau perbandingan sosial sering dibandingkan dengan saudara kandung atau teman-teman dari orang anaknya temannya orang tua dan sebagainya. Dan tuntutan budaya itu seringkali menekan tanpa kita sadari gitu. Atau mungkin lingkungan yang kompetitif itu membuat nilai diri kita tuh diukurnya dari hasil aja, bukan proses gitu. Nah, ada juga nih terkait media sosial yang akhirnya dia memperkuat tekanan ini dengan menampilkan potongan hidup yang terlihat sempurna. Jadi kalau teman-teman main sosmed kan yang dilihat keren-keren banget, hebat-hebat banget gitu. Karena itu potongan hidup yang terlihat sempurna aja teman-teman. Kita jarang ngelihat kegagalan di posting, mungkin keraguannya di posting, atau banyak luka-luka di balik layar itu yang kita lihat, kita nggak pernah lihat itu gitu. Akibatnya apa? Kita membandingkan kehidupan utuh kita gitu dengan potongan terbaik hidup orang lain di sosial media. Kan akhirnya nggak fair ya. Kita membandingkan kehidupan kita yang utuh
dengan potongan terbaik hidup orang lain. Ya akhirnya pasti kita kalah gitu. Oke, nah mungkin dari teman-teman coba direfleksi ke diri sendiri. Kira-kira kalau teman-teman merasa insecure itu pemicunya lebih banyak dari internal atau dari eksternal atau bahkan keduanya gitu. Oke, next. Nah, ini sering banget keliru ya gitu. Atau mungkin banyak yang bertanya, sebenarnya apa sih Mbak perbedaan rendah hati sama rendah diri gitu. Banyak pada perempuan ya khususnya gitu. Sikap rendah hati itu sering tercampur dengan kebiasaan mengecilkan diri. Mungkin sejak kecil kita udah diajarkan untuk jangan ngerepotin orang lain, jangan terlalu menonjol, dan selalu mengalah demi menjaga keharmonisan. Nah, mungkin itu udah jadi pola di dalam diri kita gitu. Nah, akhirnya masalahnya muncul ketika penghargaan terhadap diri sendiri itu terus dikorbankan. Demi apa? Demi diterima gitu. Nah, di titik ini akhirnya batas antara rendah hati dan rendah diri itu jadi kabur, teman-teman, gitu. Karena rendah hati itu akhirnya membuat berusaha menjaga relasi, gitu. Kalau rendah hati kan berarti positifnya adalah menjaga relasi, gitu. Tetapi kalau rendah diri itu mengorbankan kesejahteraan psikologis diri sendiri. Nah, jadi jangan sampai kebalik ya, gitu. Rendah hati boleh, rendah diri yang nggak boleh, gitu. Oke, next. Nah, kalau kita breakdown dulu nih teman-teman terkait rendah hati dulu ya. Nah, rendah hati itu kan kalau di dalam Islam namanya tawadu ya. Nah, jadi rendah hati itu kan berarti kita mampu mengakui kemampuan kita tanpa merasa lebih tinggi atau sombong gitu. Dan ya kita menerima keterbatasan kita tanpa benar-benar membenci banget gitu. Ya namanya manusia kan pasti Allah beri kelebihan dan kekurangan. Jadi ketika kita punya kelebihan ya kita nggak ngerasa tinggi dan ketika kita punya kekurangan kita nggak membenci gitu. Akhirnya ini lahir dari rasa aman, bukan dari rasa takut ditolak atau ditinggalkan gitu. Nah, kalau dikaitkan dengan perspektif Islam gitu, manusia itu kan dimuliakan oleh Allah ya gitu. Nah, makanya menghargai diri sendiri itu sebenarnya bukan kesombongan, teman-teman, tetapi bentuk syukur atas amanah kehidupan ini. Nah, jadi buat teman-teman yang masih sering rasa insecure, coba pelan-pelan kita hargai diri kita sendiri, baik itu kelebihan maupun kekurangan kita, gitu. Karena tawadu ini nggak meminta kita untuk menghapus diri kok, tapi justru tawadu ini minta kita untuk mengenal diri kita secara utuh dan juga seimbang, gitu. Oke, next. Berbeda dengan rendah diri, teman-teman. Nah, kalau rendah diri ini ditandai dengan keyakinan bahwa diri kita tuh nggak cukup layak dari segi apapun. Jadi seseorang menyangkal kemampuannya sendiri, merasa tidak pantas menerima hal baik misalnya, dan selalu melihat orang lain tuh lebih unggul daripada dia. Nah, dalam jangka panjang, rendah diri inilah nantinya membuat seseorang itu jadi takut tampil gitu atau bersuara, takut mencoba dan akhirnya sebenarnya dia punya potensi tapi karena udah muncul ketakutan yang berlebih, ketahanlah itu potensinya gitu. Nah, ini kan bukan bentuk dari kerendahan hati ya, karena jelas berbeda. Tapi ini jadinya adalah pola psikologis yang lahir dari luka. Ya luka dari mungkin kritikan, lingkungan yang suka membandingkan, dan ini kalau sudah di fase ini ya yang perlu dilakukan adalah pemulihan gitu. Jangan sampai potensi kita itu terhambat dan nggak berkembang gitu. Jadi teman-teman harus bisa membedakan dulu perbedaan rendah hati dan rendah diri gitu. Perbedaan satu kata aja ternyata beda banget maknanya ya gitu, hati dan diri gitu. Oke, next. Nah, kita masuk nih. Terus kenapa ya, Mbak, kok kita itu suka membandingkan diri ya gitu. Nah, kalau kita kaitkan dengan sistem syaraf ya teman-teman gitu. Karena otak manusia itu secara alami itu melakukan perbandingan sosial. Untuk apa? Untuk memahami posisi diri kita.
Sebenarnya ini adalah fungsi yang normal. Karena apa? Karena ini akan membantu kita untuk belajar dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Tapi ketika harga diri kita rapuh, nah bagian otak yang memproses ancaman itu ikut aktif gitu. Akibatnya perbandingannya nggak jadi netral lagi nih gitu, melainkan terasa menyakitkan dan akhirnya mengancam nilai diri gitu. Jadi ini apa ya? Ini juga ada kerja di sistem syaraf teman-teman, nggak asal insecure tiba-tiba gitu. Kalau kita kaitkan secara biologis itu ada kaitannya gitu. Ini saya ambil contohnya di prefrontal cortex ya. Nah sebenarnya itu untuk memahami posisi diri dan menilai pengalaman gitu. Sebenarnya itu bagus gitu posisinya. Tapi kalau harga dirinya rapuh, nah si amigdala ini yang ikut aktif dan memaknai, oh ternyata perbandingan yang tadi sebenarnya positif tuh kalau kita lagi rapuh tuh sebagai ancaman gitu. Nah itu yang akhirnya seringkali kita membandingkan diri kita sendiri secara tidak sadar gitu. Oke, next. Nah, kalau kita kaitkan dengan bias dalam komparasi gitu ya, dalam perbandingan, kita tuh sering nggak adil ya sama diri sendiri. Kerasa nggak teman-teman? Nah, jadi kita tuh sering banget membandingkan proses panjang kita dengan hasil akhir orang lain tanpa melihat perjuangan di baliknya. Yang kita lihat cuma enak-enaknya aja gitu. Mungkin kalau teman-teman yang di Jawa bahasanya, kalau saya nggak salah ya gitu, sawang sinawang ya teman-teman. Nah, itu. Jadi kita juga membandingkan luka pribadi kita mungkin dengan citra publik yang ada gitu. Nah, akhirnya bias inilah yang membuat kesimpulan yang kita tarik secara logis gitu. Padahal sebenarnya sangat memberatkan dan menyudutkan diri kita sendiri gitu. Jadi banyak banget hal-hal yang nggak kita sadari. Inilah yang masuk di dalam bias, di dalam komparasi itu tadi gitu. Oke, next. Nah, kalau dikaitkan lagi dengan media sosial dan insecure gitu ya teman-teman, sebenarnya media sosial tuh bukan sepenuhnya masalah ya gitu. Kita juga nggak mungkin nggak make media sosial ya di zaman sekarang gitu. Nah, masalahnya itu akan muncul ketika kita kehilangan batas secara psikologis dan mengkonsumsi konten di media sosial itu tanpa kesadaran emosi gitu. Nah, jadi paparan yang berlebih itu akan dapat meningkatkan kecemasan kita. FOMO, teman-teman tahu FOMO ya. Jadi kayak kita ngelihat teman-teman dikit ngelakuin sesuatu atau beli apa, ih kayaknya aku juga pengen deh dan sebagainya. Jadi kayak kita ikut-ikutan gitu, fear of missing out ya. Dan akhirnya menurunkan self worth kita gitu. Terutama ya waktu kita lagi lelah atau lagi rapuh tuh rentan banget kita mengalami ini semua gitu. Nah, disinilah pentingnya kita sadar, bukan dilarang, bukan jangan main media sosial bikin insecure ya, enggak gitu. Tergantung bagaimana kita mengkonsumsi kontennya dan bagaimana kita menumbuhkan kesadaran ketika kita sedang bermain media sosial ini gitu. Oke, next. Nah, akhirnya ketika kita sudah tahu nih, oh ternyata media sosial itu bukan untuk dilarang, tapi untuk kita bisa sadar. Dan ketika kita sudah mulai sadar, apa yang bisa kita lakukan? Ya kita membentengi diri sendiri, protect yourself gitu. Nah, jadi langkah pertama untuk membentengi diri adalah menyadari emosi dulu teman-teman setelah scrolling. Nah, jadi teman-teman setelah scrolling itu coba disadari emosinya. Apakah setelah kita scrolling itu kita merasa terinspirasi, termotivasi, atau justru ngerasa kurang dan jadi lelah? Setelah scrolling kita ngerasa makin capek atau makin ngerasa terinspirasi. Nah, itu yang harus teman-teman sadari dulu gitu. Karena konteks membentengi diri ini bukan berarti kita menutup diri dari dunia ya teman-teman gitu. Tetapi menyaring, memfilter apa yang kita izinkan untuk mempengaruhi pikiran dan perasaan kita. Jangan semuanya ditelan mentah-mentah gitu. Contohnya kita bisa berdialog dengan diri kita sendiri yang ramah. Nah, itu juga bisa menjadi pelindung utama di dalam kesehatan mental kita gitu. Jadi jangan mudah
apapun yang kita lihat langsung, oh iya ya, aku kurang ini ya, oh apa dia benar ya. Nah, akhirnya kan kita nggak punya kesadaran untuk memfilter itu tadi, mana yang boleh mempengaruhi pikiran dan perasaan kita, mana yang kayaknya ini buat aku capek deh, mending aku skip dulu. Nah, itu teman-teman harus tahu gitu. Oke. Oke, boleh di next. Nah, sekarang ini juga membingungkan ya, kalau yang tadi rendah hati dan rendah diri. Kalau sekarang kona'ah dan ambisi. Nah, apakah sebenarnya kona'ah dan ambisi ini bertolak belakang gitu ya? Sebenarnya kona'ah ini sering disalahartikan ya sebagai, oh kalau kita udah kona'ah berarti kita berhenti berjuang gitu. Enggak seperti itu ya teman-teman. Padahal kona'ah itu adalah kita menerima realitas tanpa membenci diri, tapi tetap sambil bergerak dengan niat yang sehat gitu. Nah, kalau misalnya dikaitkan dengan ambisi gitu ya, ambisi tanpa qanaah yang membuat kita pasti lelah gitu. Sementara kalau qanaah tanpa usaha yang membuat hidup kita stagnan. Nah, jadi antara qanaah dan ambisi itu ya berarti harus seimbang gitu. Keseimbangan keduanya inilah yang nanti akan membantu kita untuk bertumbuh tanpa kehilangan ketenangan di dalam jiwa kita gitu. Jadi teman-teman perlu untuk meluruskan dulu kalau yang tadi sebelum ikut webinar ini, oh ternyata rendah hati sama rendah diri itu beda ya. Oh ternyata kona'ah sama ambisi itu nggak bisa berdiri sendiri ya, mereka saling berkaitan. Nah itu yang teman-teman harus tahu dulu gitu terkait konsep-konsep itu. Gitu. Oke, sekarang next. Nah, kemudian kita udah masuk ke syukur nih, teman-teman. Kadang kan banyak ya kalau kita ngeluh dibilang harusnya kamu bersyukur gitu. Kayak tadi ya judul kita insecure jadi bersyukur, tapi nggak yang tiba-tiba langsung disuruh bersyukur gitu aja ya. Tapi kita perlu paham syukur yang sehat itu seperti apa sih gitu. Nah, syukur yang sehat itu berarti tidak mematikan mimpi dan tidak menekan emosi yang tidak nyaman gitu. Jadi syukur yang sehat itu sebenarnya ya memberi ruang buat kita kalau lagi ngerasa sedih ya nggak apa-apa kita sedih dulu. Kecewa ya nggak apa-apa kita rasain kecewa dulu misalnya. Lelah ya nggak apa-apa lelah. Dan itu semua harus tetap diakui. Nah, kadang kalau misalnya kita cerita ke teman, aduh ya aku kok ngerasa ini ya, harusnya tuh kamu bersyukur. Nah, itu kan akhirnya ngerasa emosi kita tuh ditekan ya. Oh, kita nggak boleh ya ngerasain kayak gini. Nah, jadi itu berarti belum belum syukur yang sehat gitu. Jadi sebenarnya syukur itu bukan alat untuk menyangkal luka ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman bercerita karena punya luka terus disuruh bersyukur, syukur itu jadi alat penyangkal. Nah, bukan gitu. Tetapi syukur di sini adalah cara untuk memperluas makna hidup dari teman-teman gitu. Kita boleh bersyukur atas apa yang ada, tapi sambil tetap berproses menuju versi diri yang tentunya kita lebih bertumbuh lagi ke depannya, versi terbaik dari diri kita sendiri gitu. Jangan sampai meskipun judulnya insecure jadi bersyukur, oh kita nggak boleh ngerasain sedih, kita harus bersyukur terus, enggak. Makanya kita perlu tahu, oh ternyata ada syukur yang nggak sehat sama syukur yang sehat gitu. Oke, next. Nah, kalau kita kaitkan dengan kaya, cukup, bahagia gitu ya. Nah, di dalam Islam itu kekayaan sejati itu teman-teman nggak diukur dari banyaknya harta gitu. Meskipun kita tetap butuh uang ya, meskipun kita apa-apa tetap butuh harta ya gitu. Tetapi semua itu nggak diukur dari satu sisi itu aja gitu. Tetapi dari apa berarti? Dari kelapangan dan ketenangan hati. Nah, jadi kalau teman-teman hatinya udah ngerasa tenang, mampu menerima hidup apa adanya, itu udah termasuk definisi kaya, cukup, bahagia gitu. Nah, jadi secara psikologis gitu ya, rasa cukup itu dia akan bisa hadir ketika kebutuhannya terpenuhi tanpa terus membandingkan diri atau menggantungkan nilai diri kita pada pencapaian atau kepemilikan orang lain
gitu. Jadi sebenarnya insecure itu karena kita terlalu banyak melihat dari orang lain, dari perspektif orang lain, atau dari suara orang lain yang ternyata dia berkembang di dalam diri kita. Kita yang kehilangan diri kita sendiri. Nah, makanya tadi penting untuk kita berusaha menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran kita. Terkait apa ya? Terkait kelebihan kita, kekurangan kita, supaya kita bisa tetap rendah hati, nggak malah rendah diri. Nah, itu yang kita perlu pahami pelan-pelan gitu. Oke, next. Nah, kalau dikaitkan lagi ya dengan kaya secara psikologis gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kaya secara psikologis itu berarti kita tidak menggantungkan harga diri kita, teman-teman, itu pada pengakuan orang lain. Jadi kita jangan sampai ngerasa berharga kalau baru dibilang kamu tuh keren loh, kamu tuh hebat loh, kamu tuh cantik loh, dan sebagainya. Jadi kita ketika itu nggak kita dapatkan dari orang lain, kita nggak merasakan itu beneran. Nah, jadi itu yang kita perlu menjadi PR juga adalah jangan sampai kita menggantungkan value kita, harga diri kita pada pengakuan orang lain gitu. Nah, seseorang itu mampu menikmati hasil usahanya tanpa kecemasan berlebih. Nah, itu udah termasuk kaya loh gitu. Jadi, seseorang tidak terus-menerus membandingkan hidupnya. Jadi memiliki ruang untuk mentalnya sendiri, ruang batinnya sendiri yang lebih luas untuk apa? Untuk bersyukur, untuk beristirahat, dan untuk bertumbuh tentunya. Gitu. Karena kalau kita selalu melihat orang lain, ya kita akhirnya nggak bertumbuh, kita stuck di situ terus. Karena jalan yang kita lewati itu kan berbeda ya dengan jalan orang lain. Tapi kita fokusnya selalu sama jalan orang lain, sampai kita lupa sama jalan kita sendiri. Nah, mungkin ada lampu merahnya, ada belokannya misalnya. Kita nggak inget sama rute perjalanan kita. Kita terlalu fokus sama perjalanan orang lain. Gitu. Oke, sekarang coba kita next lagi. Nah, kemudian kalau kita kaitkan dengan bahagia yang realistis gitu ya. Bahagia ini teman-teman, kalau kita membahas soal bahagia, bukan berarti hidup tanpa masalah ya gitu. Jadi orang yang bahagia itu bukan berarti nggak pernah ada masalah gitu. Atau dia nggak pernah merasakan emosi negatif gitu. Pasti pernah gitu. Tapi yang membedakan adalah, oh bahagia itu ternyata kemampuan kita untuk bisa hadir bersama emosi kita. Jadi kalau teman-teman marah ya teman-teman bisa hadir dengan kemarahannya itu. Yang terpenting tidak menyakiti diri sendiri atau orang lain dan merugikan juga gitu. Jadi yang salah itu bukan emosinya, tapi kadang cara meresponnya yang kurang tepat. Gitu. Emosi itu nggak pernah salah, tapi cara merespon emosinya yang kadang sering kali belum tepat gitu. Jadi bahagia itu adalah kemampuan kita untuk bisa hadir bersama emosi tanpa memusuhi diri kita sendiri gitu. Nah, bahagia yang realistis itu ya bahagia yang bisa memberi izin. Izin ke siapa? Ke diri kita sendiri. Untuk ngerasa apa? Untuk ngerasa nggak sempurna, tapi tetap bergerak. Nah, terkadang orang insecure itu dia terlalu keras sama dirinya sendiri. Atau dia punya standar yang tinggi, tapi ternyata dia merasa belum bisa mencapai itu. Atau standarnya malah di orang lain. Nah, itu yang akhirnya membuat kita ngerasa, kok nggak bergerak-gerak ya rasanya, gitu. Nah, ini adalah relasi yang sehat dengan diri sendiri. Bukan untuk mencapai kondisi hidup yang ideal, tapi kita berusaha untuk menjalin relasi yang sehat dulu sama diri sendiri. Sebelum kita menjalin relasi dengan orang lain, ya kita harus sehat dulu relasinya sama diri sendiri. Gitu. Oke. Kemudian boleh di next. Karena tadi materinya udah selesai ya teman-teman gitu, karena saya dikasih waktu 30 sampai 45 menit gitu. Jadi saya menyesuaikan. Nah, jadi di sini teman-teman boleh nih kita refleksi bareng-bareng ya. Jadi teman-teman nggak perlu ngerasa malu lagi, nggak perlu ngerasa takut lagi. Boleh teman-teman sebelum saya tutup, karena ini masih ada waktu juga, teman-teman boleh tulis di kolom chat, kira-kira dari 3 pertanyaan ini sebenarnya apa sih yang terjadi sama teman-teman gitu.
Karena kenapa saya buat ice breaking di awal dan refleksi di akhir supaya kita bisa membantu untuk mengecek ulang arah hidup kita. Apakah standar standar yang kita kejar ini benar-benar milik kita atau hasil tekanan? Gitu. Nah, jadi nanti refleksi ini akan membantu kita untuk kembali memperlakukan diri kita dengan adil, pelan-pelan gitu ya, bukan terlalu keras. Nah, itu sebenarnya bentuk salah satu bentuk kepedulian kita terhadap kesehatan mental diri kita sendiri gitu. Nah, jadi mungkin buat teman-teman boleh nih eh, sharing dulu di kolom chat gitu dari 3 poin ini sebenarnya teman-teman itu gimana sih realitanya selama ini tuh standar hidup yang teman-teman miliki itu memang benar-benar dari teman-teman atau dari tekanan lingkungan gitu. Nah, teman-teman tuh sebenarnya sedang bertumbuh atau membuktikan diri ke orang lain. Apakah teman-teman sudah memperlakukan dirinya dengan adil atau belum? Nah, mungkin boleh nih buat teman-teman sharing lagi di kolom chat seperti waktu ice breaking tadi gitu. Ayo teman-teman, dari refleksi diri ini boleh dibagikan ya di kolom chat Zoom dari 3 pertanyaan ini nih yang sudah ada di layar. Boleh dari yang pertama standar hidup ya, yang kedua ada sedang bertumbuh atau membuktikan diri, dan yang ketiga apakah aku memperlakukan diriku dengan adil. Boleh banget nih dari ketiga pertanyaan ini sharing bareng-bareng di kolom chat Zoom. Yuk Lebih susah teman-teman, ya biar teman-teman dari biar kita waktu ice sama-sama breaking refleksi ya. teman-teman ya. Ya, mungkin masih pada ngetik ya, Kak. Oke, boleh kita tunggu dulu ya, Mbak. Mm-mm. Mungkin boleh nih teman-teman, kira-kira seperti apa gitu. Oke, ini coba saya baca ya. Aku sadarkah ada satu orang yang bikin aku ingin membuktikan diri sendiri. Nah, jadi mungkin akhirnya selama ini apa yang dilakukan itu goalsnya bukan ke diri sendiri ya, tapi goalsnya aku pengen masih tahu ke dia kalau aku tuh sebenarnya bisa. Pasti capek rasanya karena apa? Tujuan kita kan untuk membuktikan ke orang lain terus ya. Itu pasti sangat melelahkan ya, gitu. Kayak ada juga yang merasa, oh ini standar milikku sendiri dan ternyata belum bertumbuh ya, membuktikan diri lagi gitu. Dan oh ternyata aku ngerasa belum adil juga nih gitu. Ada yang juga merasa ini standar milikku, aku bertumbuh tapi juga belum adil gitu. Dan ada juga dari ketiga pertanyaan itu semuanya dari tekanan lingkungan. Nah, itu yang paling pressure banget ya gitu. Mungkin dari keluarga atau mungkin dari pekerjaan, pertemanan gitu. Tapi ternyata di situ teman-teman mau berusaha untuk bertumbuh tanpa merasa itu semua dari tekanan. Oh, berarti meskipun kondisi seperti itu, berarti kan udah mau ada usaha untuk memaknainya ya, supaya itu nggak jadi tekanan ya. Harapannya dalam menjalannya itu benar-benar enjoy ya gitu. Oke, terus juga ada yang menjawab juga standar hidup memang sudah milikku, aku sedang bertumbuh dan sudah memperlakukan diriku dengan adil, insya Allah gitu. Jadi jawabannya macam-macam ya, ada yang milikku, ada yang hasil tekanan, ada tapi mayoritas masih membuktikan diri ya gitu, bukan yang sedang bertumbuh. Jadi kita goalsnya aku pengen apa yang aku lakukan tuh biar dia itu paham aku tuh bisa gitu. Tapi bayangkan teman-teman, ketika teman-teman berusaha membuktikan dan akhirnya teman-teman berhasil nih untuk membuktikan, tapi orang yang teman-teman tuju untuk membuktikan responnya biasa aja atau bahkan merendahkan. Kira-kira gimana? Capek ya pasti. Karena kita ngerasa aku udah berusaha membuktikan, aku udah berusaha semampu aku, semaksimal aku, tapi cuman gini respon kamu. Nah, itu kan jadi kayak akhirnya besok-besok udahlah nggak usah berusaha lagi, toh juga bakal kayak gini lagi endingnya. Nah, akhirnya itu yang akhirnya jadi pengalaman-pengalaman di masa lalu yang jadi pemicu insecure itu tadi gitu. Oke, jadi dari beberapa teman-teman yang mau coba sharing memang jawabannya berbeda-beda ya dan semuanya nggak ada yang salah gitu dan semuanya wajar kok teman-teman gitu. Jadi harapannya dengan refleksi ini ketika oh kayaknya aku memang belum bertumbuh deh, oh kayaknya ini memang masih hasil tekanan deh, atau mungkin standar milikku sendiri yang terlalu keras juga misalnya. Nah itu nanti boleh kita pelan-pelan untuk perbaiki ya gitu. Oke.
Udah cukup mungkin ya teman-teman. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mau ikut refleksi gitu. Nah, jadi mungkin boleh next lagi. Nah, mungkin itu dulu ya teman-teman materinya gitu. Yang terpenting teman-teman paham dulu nih terkait insecure itu apa, kemudian tadi pemicunya juga apa, dan rendah hati sama rendah diri itu perbedaannya apa. Terus kenapa ya kok kita suka membandingkan diri, kemudian dikaitkan dengan media sosial juga. Dan ada qanaah serta ambisi juga ya teman-teman tadi. Kemudian meskipun kita diminta merubah insecure jadi bersyukur, tapi harapannya bersyukurnya itu dengan versi yang sehat, bukan untuk menekan emosi tadi gitu. Dan juga ada kaya, cukup, bahagia, kemudian bahagia yang realistis tadi ya, dan ada refleksi juga. Nah, jadi terakhir di sini saya mau menyampaikan buat teman-teman semuanya, kita tidak perlu menjadi siapapun selain diri sendiri untuk berharga, teman-teman. Jadi ketika teman-teman masih ngerasa pembuktiannya lebih besar ke orang lain, berharganya lebih besar kepada orang lain, nah ingat teman-teman nggak perlu menjadi siapapun selain diri sendiri untuk berharga. Karena nilai diri itu tidak bertambah atau berkurang karena perbandingan gitu. Nah, hidup itu bukan tentang untuk berusaha sama dengan orang lain ya teman-teman, tetapi tentang teman-teman bertumbuh dengan kesadaran yang ada, dengan penerimaan yang pelan-pelan bisa muncul, dan akhirnya nanti ada langkah yang sesuai dengan kapasitas diri teman-teman, bukan kapasitas orang lain, gitu ya. Oke, next. Nah, jadi terima kasih telah memberi ruang untuk diri sendiri, teman-teman, melalui sesi ini gitu. Karena nggak semua orang berani berhenti dan mendengarkan dirinya sendiri gitu. Jadi semoga apa yang dibahas hari ini bisa menjadi benih kecil untuk hubungan yang lebih sehat dengan diri sendiri tentunya, dengan emosi juga, dan kehidupan kita ke depannya gitu. Mungkin itu aja dari saya. Jazakumullah khairan. Buat teman-teman yang mau ngefollow beberapa sosial media saya, dipersilakan juga gitu. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke panitia. Oke, Masya Allah, jazakumullahu khairan ya, Kak Naya. Sangat-sangat insightful sekali ya tadi materinya, Masya Allah, tentang insecure. Tapi bukan berarti kita tidak boleh sedih gitu ya tadi. Mungkin kita juga ada tadi syukur yang sehat seperti apa gitu. Oke, terima kasih banyak atas pemaparannya yang begitu luar biasa dan menginspirasi untuk Kanaya. Oke, sekarang kita sudah masuk ke sesi Q&A nih, sesi tanya jawab. Boleh kepada teman-teman yang mau bertanya, boleh langsung raise hand aja atau boleh nih, boleh ketik pertanyaannya di Q&A box yang ada di Zoom. Nah, Q&A box di Zoom ini yang ada tanda tanyanya nih, bisa diklik dan ketik pertanyaannya di situ. Namun akan didahulukan terlebih dahulu nih yang raise hand. Oke. Boleh kepada teman-teman kalau misalnya ada yang masih mengganjal nih tadi yang telah dipaparkan oleh Kanaya, boleh banget ditanyakan langsung nih kepada Kanaya. Oke, sambil menunggu mungkin ya ini sudah ada yang bertanya di kolom chat. Oke, dari Kak Delani Ananda. Oke, untuk Kak Delani Ananda, apakah akan bisa on mic nggak, Kak? Halo Kak Delani. Oke, sepertinya Kak Delani terkendala ya, kayak sinyalnya jelek. Oke, boleh. Tadi pertanyaan dari Kak Delani, Kak, cara sembuh dari anxiety itu gimana ya? Oke, baik. Langsung saya dijawab Kak Naya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya singkat tapi dalam ya. Jadi pertanyaan ini sebenarnya sangat manusiawi dan sering banget teman-teman tuh tanyain ke saya ya gitu. Tapi ini penting untuk diluruskan bersama juga ya teman-teman gitu. Jadi di dalam psikologi sendiri gitu, kami sebagai psikolog, tujuan penanganan anxiety itu bukan selalu untuk menghilangkan rasa cemas sepenuhnya gitu. Itu yang perlu di highlight dulu.
Karena cemas itu adalah salah satu emosi yang normal dan dibutuhkan. Ibarat kita misalnya mau naik kendaraan umum yang on time banget ya, misalnya kereta atau pesawat. Terus kita terlambat. Nah, kalau kita nggak cemas malah aneh nggak sih? Iya kan? Udahlah santai aja. Padahal harusnya tuh dengan kondisi seperti itu cemas itu dibutuhkan gitu. Nah, tapi yang kita upayakan memang adalah mengurangi intensitasnya gitu, memahami polanya dan membuat kita tetap bisa berfungsi meskipun cemas itu muncul gitu. Jadi langkah awalnya adalah pastinya kita mengenali cemasnya itu munculnya kapan. Jadi kita kayak mengidentifikasi, membreakdown. Oh, kalau aku lagi cemas tuh kira-kira pas kapan sih gitu. Biasanya dipicunya oleh situasi seperti apa sih? Dan gimana sih respon tubuhku sama pikiranku? Nah, jadi yang paling pertama adalah dikenali dulu. Nah, setelah itu baru kita belajar untuk mengelola responnya. Oh, misalnya kita udah mengenali emosi kita, terus kita kelola responnya misalnya dengan teknik pernafasan, itu yang paling sederhana. Jadi ketika kita cemas kan otak kita nggak bisa berpikir. Nah, jadi coba kita tarik nafas dulu sesaat gitu. Nah, biar kita mulai tenang dulu, kemudian regulasi emosi, dan menata ulang pikiran yang mungkin terlalu menakutkan gitu. Nah, jadi dalam beberapa kasus memang terapi psikologi itu dengan beberapa intervensi itu sangat membantu gitu. Dan kalau memang udah benar-benar terlalu cukup parah atau sering, itu nanti bisa dikombinasikan dengan bantuan medis atau psikiater gitu misalnya. Gitu. Jadi yang penting diingat adalah proses pulih dari anxiety itu bukan cepat dan bukan lurus, tapi sangat mungkin gitu. Nah, dengan apa? Dengan kita pelan-pelan, konsisten, dan pasti kita harus punya sikap yang lebih ramah dulu ya teman-teman sama diri sendiri. Gitu. Karena kita lagi belajar menguatkan diri kita untuk menghadapi situasi yang tidak nyaman itu. Tuh. Oke, baik Kak. Jazakillahu khairan atas jawabannya. Bagaimana Kak Delani Ananda? Apakah sudah terjawab? Oke, sepertinya sudah terjawab ya. Insya Allah, terima kasih banyak Kak Naya. Oke, baik kita sudah ada satu pertanyaan lagi nih di chat box Zoom dari Kak Syafa Agnatisya. Kak, izin bertanya, bagaimana cara ngasih tahu paling simpel teman yang suka insecure? Ini semacam gimana sih ngingetinnya gitu Kak, kalau misalnya ada teman yang suka insecure gitu. Silakan Kak Naya, bisa langsung dijawab. Oke, berarti ini POV dari temen ya, bukan diri kita sendiri yang insecure ya, gitu. Betul Kak. Jadi hal pertama yang penting adalah kita nggak langsung menasehati atau membandingkan, gitu. Karena orang yang insecure itu kan sebenarnya sedang berjuang dengan suara batinnya sendiri ya, gitu. Jadi yang paling dibutuhkan itu bukan solusi cepat, tapi rasa aman dulu dari temennya, gitu. Nah, bisa dimulai dengan mendengarkan dan memvalidasi perasaannya dulu. Misal, wajar kok kamu ngerasa kayak gitu. Nah, setelah itu baru kita bisa membantu dengan mengembalikan fokusnya ke dirinya, bukan ke orang lain. Karena kalau insecure kan pasti fokusnya selalu ke orang lain ya. Gitu. Jadi setelah kita mendengarkan dan memvalidasi, ajak teman kita tuh melihat usahanya. Coba kamu ingat-ingat usaha kamu selama ini kira-kira apa sih? Kamu udah keren banget loh berjuang selama ini gitu. Karena orang insecure tuh kadang lupa sama usahanya, sama prosesnya, atau sama nilai dirinya di luar perbandingan itu. Gitu. Kalau memang pengen memberi masukan, ya nanti sampaikan dengan bahasa yang lembut dan spesifik pastinya, bukan untuk menggurui gitu. Dan yang nggak kalah penting juga adalah jaga batas gitu. Karena kita sebagai teman itu bisa menemani gitu. Tapi kita sebagai teman itu tidak bertanggung jawab untuk bisa menyembuhkan. Karena yang bisa menyembuhkan ya tetap diri kita sendiri gitu. Orang lain, support system itu hanya bisa mendukung aja. Jadi salah satunya, bukan satu-satunya gitu. Jadi support system yang konsisten, dukungan yang aman, itu seringkali jauh lebih membantu sih daripada kata-kata motivasi yang panjang, kali lebar, kali tinggi gitu. Jadi yang terpenting adalah kita dukung dan membuat teman kita ngerasa aman dulu dengan kehadiran kita gitu.
Oke, baik, Kak. Jazakillahu khairan. Jadi tadi yang pertama terima dan validasi dulu ya, Kak, teman kita itu. Nah, terus kita harus jaga batas juga nih. Jangan sampai kita itu terlalu berlebihan mengingatkannya. Karena perubahan itu pasti datangnya tetap dari diri sendiri, begitu ya, Kak. Oke, bagaimana Kak Syifa? Apakah terjawab? Oke, insya Allah terjawab ya, Kak. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya sudah ada yang raise hand nih dari Kak Aya Iya. Oke, boleh kepada Kak Aya Iya untuk mengaktifkan mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin ya Kak, off cam. Oke, Kak. Kak, saya mau bertanya. 3 tahun ini kan saya mengalami DID atau gangguan dissociative disorder. Gimana itu setelah didiagnosa saya tuh ngerasa nggak mau untuk ketemu orang, kemudian kayak minggir banget gitu. Gimana sih caranya perlahan-lahan untuk keluar dari zona ini, terus gimana juga caranya biar menghilangkan, kan kalau orang dengan disorder kan biasanya gampang pelupa, terus kayak ngomongnya itu blibet, suka kadang lupa kejadian ini, terus kejadian yang kemarin apa. Gimana sih caranya biar kita itu hidup sehari-hari itu lebih kayak teratur gitu, hal-hal yang kita lupa tadi biar bisa ingat lagi gitu Kak. Terus gimana caranya kita juga mulai lagi mau bergaul sama orang gitu Kak. Terima kasih. Oke, Kak Aya, terima kasih pertanyaannya. Jadi tadi ada yang pertama itu takut ketemu orang lain ya, Kak. Itu gimana cara mengatasinya? Terus tadi bagaimana cara mengatasi pikiran yang bercabang-cabang gitu ya. Mikirin masa lalu, mikirin sekarang, dan lain-lain itu. Bagaimana, Kak? Oke, silakan nih langsung jawab, Kak Aya. Oke, nah sebelumnya terima kasih ya buat pertanyaannya gitu. Jadi gimana lebih ke gimana caranya ya gitu. Jadi memahami dulu pastinya ya gitu. Ini kan bukan menarik diri karena males gitu. Karena memang pada gangguan disosiatif itu memang menghindari orang itu seringkali bukan pilihan secara sadar, tapi sebagai mekanisme proteksi gitu. Nah, akhirnya otak sedang berusaha untuk apa? Untuk mengurangi stimulus berlebih, menjaga diri dari rasa kewalahan, mencegah pemicu yang mungkin bisa memperparah disosiasinya gitu. Jadi, jangan dipaksa langsung harus bersosial lagi, karena itu akan justru bisa memperkuat disosiasinya gitu. Jadi pahami dulu kapasitas kita siap enggaknya itu sampai mana gitu. Dan kalau mau keluar dari zona menghindar, fokus ke rasa amannya dulu ya, bukan ke sosialnya. Gitu. Jadi langkah awal itu bukan ketemu orang, tapi membuat tubuhnya Mbak itu ngerasa aman dulu di sini dan sekarang. Gitu. Misalnya latihan sederhananya, boleh sentuh benda nyata dulu, misalnya kursi, lantai, air misalnya. Terus kita bilang dalam hati, sekarang aku di tempat ini jam segini, aku aman. Misalnya seperti itu. Fokus ke sensasi tubuh, nafas kita misalnya, kaki kita yang menapak tanpa alas kaki. Nah, itu yang penting gitu. Karena disosiasi itu ngerasa kan kadang kita pikirannya lepas ya dari tubuh, makanya kadang suka lupa ngomong jadi belibet tadi gitu. Karena soal pelupa dan belibet ini ya karena memang ada atensi yang terpecah, memori yang nggak tersimpan utuh gitu. Nah, jadi mungkin caranya adalah misalnya gunakan external memory. Contohnya apa? Catatan, voice note misalnya, atau reminder di HP. Nah, itu kita bisa pakai untuk membantu ketika kita lupa gitu. Atau mungkin lakukan satu aktivitas dalam satu waktu. Jadi hindari multitasking. Dan mungkin bisa misalnya ulangi dengan suara pelan apa yang sedang kita lakukan. Jadi kayak kita ngingetin orang lain, tapi sebenarnya itu ngingetin diri kita sendiri. Misalnya sekarang aku mau sholat. Nah, kita ngomong kayak gitu. Karena otak yang misalnya sudah tadi terdiagnosa disosiatif itu butuh struktur eksternal dulu
sebelum memori internalnya stabil. Jadi nggak apa-apa kalau kita butuh bantuan secara eksternal tadi gitu. Jadi kalau misalnya pengen bisa fokus yang saat ini sekarang, coba dilatih mindfulness dulu gitu. Nah, jadi kalau mindfulness yang biasanya itu kan diam, fokus nafas lama gitu. Tapi mungkin ini nggak cocok buat orang yang disosiatif. Berarti gunakan mindfulness-nya yang seperti apa? Misalnya jalan pelan sambil menyebutkan warna benda di sekitar kita. Atau mungkin minum air sambil fokus ini airnya dingin atau hangat gitu. Nah, jadi tujuannya adalah nanti kita bisa hadir tanpa tenggelam ke dalam diri kita terlalu dalam gitu. Nah, jadi kalau terkait bergaul lagi itu pasti bertahap dan yang dituju utama bukan sosialnya tapi rasa aman dulu gitu. Misalnya kontak minimal, chat satu orang yang aman, ngobrol dengan satu orang yang aman, interaksi singkat misalnya, ya 5 sampai 10 menit aja misalnya. Dan di lingkungan yang familiar dulu, misalnya rumah atau mungkin tempat-tempat yang emang familiar misalnya gitu. Jadi memang kan lagi proses pemulihan, jadi nggak apa-apa, pelan-pelan aja gitu. Jadi disosiatif itu bisa membaik kok gitu. Tapi memang prosesnya nggak lurus dan nggak cepat gitu. Jadi fokusnya bukan langsung bisa kayak dulu lagi atau bisa bersosial lagi, tapi membangun versi aman yang terbaru gitu. Jadi boleh bilang ke diri sendiri, aku nggak lagi sakit parah kok, misalnya tubuh dan pikiranku lagi belajar ngerasa aman kembali. Misalnya seperti itu bisa. Oke Kak, jadi tadi lebih ke fokus ke rasa aman dulu ya Kak sebelum Mhm. ketemu orang dan juga untuk menghindari pikiran yang bercabang itu usahakan tidak multitasking dan juga sadar gitu kalau kita ada di sini Benar. dan juga saat ini begitu ya Kak. Oke, bagaimana Kak Ayah Iya? Apakah sudah terjawab atau ada yang mau ditanyakan lagi nih Kak? Halo Kak Ayah Iya? Terima kasih banyak Kak atas jawabannya. Soalnya sejak ini tuh lingkungan tuh agak terganggu gitu Kak. Iya. Jadi Hmm. kadang itu di mata kuliah dan apapun itu jadi kayak berantakan semua gitu. Jadi buat orang juga salah paham. Saya makanya bingung. Terima kasih sebelumnya Kak atas jawabannya. Oke, terima kasih Kak Aya. Iya, oke baik. Karena sudah terjawab, ini sudah ada pertanyaan lagi nih di kolom Q&A box Zoom. Nah, reminder lagi ya kepada teman-teman yang ingin bertanya, usahakan raise hand atau ketik pertanyaannya di Q&A box Zoom agar tidak tenggelam. Oke, sekarang saya akan bacakan, udah ada pertanyaan nih dari Kak Sofia. Kak, cara mengatasi insecure soal fisik gimana ya? Karena perlu pengobatan yang cukup lama dan hal itu bikin selalu cemas gitu. Oke, bagaimana itu Kak? Silakan dijawab Kak. Oke, berarti lebih ke tubuh ya gitu. Jadi sebenarnya kalau rasa insecure soal fisik gitu, apalagi tadi disampaikan juga sedang mengalami pengobatan jangka panjang ya. Sebenarnya itu seringkali bukan hanya soal penampilan ya akhirnya, tapi lagi-lagi tentang kehilangan rasa aman sama kehilangan rasa aman terhadap tubuhnya sendiri gitu. Jadi mungkin tubuh yang dulu mungkin terasa bisa diandalkan gitu, sekarang berubah gitu dan itu ya wajar memunculkan cemas, sedih, mungkin bahkan sampai marah misalnya gitu. Jadi langkah pertama yang mungkin bisa dilakukan adalah menggeser fokus dari penilaian ke perawatan gitu. Karena kan tubuh kita nggak lagi gagal, tapi tubuhnya sedang bekerja keras untuk sembuh gitu. Nah, cemas itu sering muncul karena pikiran kita terlalu jauh ke masa depan. Takut nanti gimana orang melihat, takut kondisi ini nggak berakhir. Nah, ya kan? Nah, saat itu datang, tarik kembali ke saat ini. Apa yang tubuhku butuhkan dari ini? Istirahat kah? Obat? Atau mungkin sedikit kebaikan untuk diri sendiri. Nah, itu bisa coba dilakukan misalnya. Nah, selain itu coba nanti bantu dirinya dengan membatasi paparan yang akhirnya memicu perbandingan fisik, terutama di mana di media sosial gitu. Jadi
bangun dialog-dialog dengan diri sendiri yang lebih ramah ya gitu. Bukan yang kenapa kok tubuhku begini gitu. Tapi coba diganti, terima kasih tubuhku masih bertahan gitu. Ya nggak apa-apa, boleh sedih, boleh lelah gitu. Tapi itu nggak membuat kita jadi lemah gitu. Karena ya cemas itu nanti bisa dikelola dengan apa? Dengan hubungan diri kita dengan tubuh kita yang akhirnya kita bisa lebih terkoneksi lagi gitu. Meskipun mungkin prosesnya bisa masih berjalan gitu. Jadi digeser dulu fokusnya ke penilaian tapi lebih ke perawatan gitu. Oke, Kak, jazakillahu khairan atas jawabannya. Bagaimana Kak Sofia, apakah sudah terjawab? Sudah, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Sofia. Oke, ini sudah ada yang bertanya lagi nih di Q&A Zoom dari Kak Alia. Assalamualaikum Kak, izin bertanya. Kalau kita ngelihat kekurangan orang lain, akan tetapi itu bukan untuk membandingkan diri dengan orang lain nih, tapi hanya ingin berusaha kalau saya gak mau bersikap yang dimiliki orang lain itu. Apakah itu aman, baik-baik aja Kak, atau tidak termasuk ke insecure atau bagaimana ya Kak? Mohon penjelasannya. Boleh Oke. langsung dijawab aja karena ya. Oke, berarti sebenarnya kalau secara psikologis apa yang dilakukan itu ya bisa sangat sehat sih, tergantung pada niat dan dampaknya ke diri teman-teman gitu. Ini bukan insecure kalau misalnya kita melihat kekurangan orang lain itu sebagai bahan refleksi, bukan perbandingan nilai diri. Itu oke, nggak apa-apa. Tujuannya untuk belajar dan tidak mengulang pola yang sama. Oke, nggak apa-apa, itu bukan insecure. Kemudian apalagi yang bukan insecure itu, oh setelah melihat itu kita nggak ngerasa lebih rendah atau mungkin cemas berlebihan atau membenci diri. Nah, kemudian misalnya fokusnya lebih ke aku ingin menjadi versi diriku yang lebih baik gitu. Bukan yang oh aku lebih baik atau aku lebih buruk dari dia. Enggak gitu. Nah, jadi dalam kondisi ini sebenarnya berarti masih dalam kondisi yang sehat, bukan perbandingan yang merusak gitu. Nah, kalau yang mulai mendekati insecure, kalau misalnya apa? Oh, pengamatan itu pelan-pelan berubah jadi penilaian diri, misalnya. Atau muncul pikiran seperti, aku takut nanti aku kayak dia, disertai cemas berlebihan. Atau akhirnya kita jadi sangat keras mengontrol diri karena takut dinilai, gitu. Nah, jadi pembeda utamanya bukan melihat orang lain atau enggak, tapi apa yang terjadi di dalam diri teman-teman setelah melihat orang lain gitu. Misalnya kalimat kunci untuk mengecek diri apakah sebenarnya kita tuh insecure atau enggak gitu. Contohnya ya, kalau yang sehat misalnya, oh aku belajar, lalu aku kembali fokus ke diriku. Aku belajar dari orang lain itu dan aku kembali fokus ke diriku misalnya gitu. Kalau yang nggak sehat gimana gitu? Aku belajar dari orang lain tapi aku jadi takut, aku jadi tertekan, dan aku jadi ngerasa menghakimi diri sendiri. Nah, itu yang nggak sehat gitu. Jadi apa yang tadi dilakukan sebenarnya aman dan wajar ya. Bahkan mungkin bisa jadi salah satu tanda kedewasaan secara emosional gitu. Jadi yang terpenting tidak menjadikan orang lain tuh sebagai standar harga diri kita gitu. Oke, Masya Allah, jazakillahu khairan. Karena ya atas jawabannya bagaimana nih Kak Alia, apakah sudah terjawab tadi pertanyaannya? Atau ada follow up question nih dari Kak Alia? Baik, Kak. Insya Allah sudah terjawab. Cukup jelas. Oke, Syukran Alhamdulillah. jazakillah, Kak Aya. Ya, Masya Allah sudah terjawab. Terima kasih Kak Alia. Baik, di sini sudah ada lagi nih yang bertanya. Masya Allah sangat banyak sekali yang bertanya, sangat antusias Masya Allah. Ya, ini dari Kak Sister underscore Nidia Vika Dwi Lestari. Oke, Kak izin bertanya, kenapa sih bisa jadi terjadi tantrum pada orang dewasa ya? Oke. Mungkin kenapa sih bisa tantrum gitu? Padahal orang dewasa gitu Padahal ya. udah dewasa gitu Ya, ya. betul. Silakan Kak langsung dijawab saja. Oke, nah sebenarnya orang dewasa tantrum itu bukan berarti childish atau kekanak-kanakan ya, tapi tanda bahwa sistem emosinya itu sedang kewalahan dan nggak lagi mampu diatur dengan cara yang lebih matang gitu. Nah, kenapa akhirnya kok bisa terjadi tantrum pada orang dewasa? Yang pertama,
emosinya menumpuk terlalu lama. Banyak orang dewasa terbiasa menahan marah, sedih, kecewa, atau capek supaya terlihat kuat. Nah, ini kan berkaitan sama tadi di awal, setelah ice breaking menormalisasi emosi. Nah, itu supaya kita nggak jadi tantrum, teman-teman. Gitu. Ketika kapasitas regulasi emosi kita udah penuh, emosi bisa meledak tiba-tiba dalam bentuk marah besar, mungkin menangis hebat, teriak, atau bahkan menarik diri secara ekstrim. Dengan siapapun, dimanapun, dan kapanpun kita nggak tahu. Gitu. Dan kalau dikaitkan secara biologis, itu ada sistem syaraf kita yang berada di mode ancaman tadi, gitu. Amigdala ya, gitu. Jadi saat stres tinggi, itu otak emosional kita, amigdala itu mengambil alih. Sementara bagian rasional prefrontal cortex tadi itu melemah. Akibatnya, respon kita menjadi impulsif dan sulit untuk dikendalikan. Nah, ini mirip seperti tantrum pada anak, hanya konteksnya yang berbeda gitu. Atau bisa juga karena kebutuhan emosionalnya nggak terpenuhi nih gitu. Tantrum itu sering muncul saat seseorang merasa nggak didengar, nggak dihargai, atau ngerasa nggak aman. Nah, pada orang dewasa ini bisa terkait misalnya relasi dengan siapapun itu, pekerjaan, atau mungkin tekanan hidup yang udah berkepanjangan yang nggak pernah diproses, gitu. Atau juga karena belum punya keterampilan regulasi yang cukup, gitu. Bukan karena nggak mau mengatur emosi ya, tapi karena mungkin sejak kecil tidak pernah diajarkan cara mengenali atau menamai dan menenangkan emosi itu secara sehat, gitu. Atau mungkin ada pemicu trauma atau kelelahan mental gitu. Karena pada beberapa orang itu mungkin tantrum itu bisa muncul sebagai respon traumanya atau mungkin burnout atau kecemasan yang udah berat gitu. Jadi bukan sekedar marah biasa gitu. Jadi sebenarnya tantrum pada orang dewasa itu adalah sinyal bahwa emosinya tuh butuh ditangani loh, bukan untuk ditekan atau dihakimi gitu. Berarti itu tanda bahwa seseorang sedang kehabisan kapasitas untuk mengelola tekanan. Ibarat teman-teman punya HP, memorinya 64 giga, tapi penyimpanannya udah 70 giga. Nah, kan akhirnya bingung tuh caranya keluarnya seperti apa. Sama kayak emosi seperti itu. Gitu. Oke, Insya Allah berarti dalam artian sudah full kapasitas ya Kak, sudah dipaksakan Benar. terus akan seperti itu gitu. Bagaimana Kak Nidia, apakah sudah terjawab Kak tadi pertanyaannya? Sudah Kak, Insya Allah. Oke, jazakillah khairan kepada Kak Naya atas jawaban yang diberikan. Oke, ini ada lagi nih dari Kak Amalia Fasya. Oke, Assalamualaikum Kak Naya, saya dari dulu jurusan kuliah, pekerjaan, semua mencoba mewujudkan keinginan ibu saya. Karena yang saya mau tidak pernah direstui oleh ibu. Akhirnya sekarang saya merasa ada bagian diri saya yang kosong nih, walau selalu mensugesti agar ibu selalu bahagia dan senang. Gimana ya Kak, cara agar hati saya lebih tenang dan nggak ngerasa kosong? Oke, jadi mungkin dari dulu tuh Kak dia selalu mengikuti apa mau ibunya, tapi sebetulnya dianya keberatan gitu, Kak. Jadi sekarang belum merasa tenang dan malah merasa kosong gitu ya, Kak. Oke, silakan Kak, Oke. bagaimana? Nah, sebenarnya perasaan kosong itu masuk akal ya, teman-teman gitu. Ketika seseorang terlalu lama hidup berdasarkan keinginan orang lain, terutama figur penting seperti ibu, nah itu seringkali yang dikorbankan akhirnya apa? Ruang untuk mengenal dan memilih dirinya sendiri gitu. Ya kekosongan itu bukan karena mbaknya kurang bersyukur atau kurang ikhlas pastinya, tapi apa? Karena ada bagian diri yang lama banget nggak diajak bicara. Sugesti yang penting ibu bahagia memang mungkin bisa membuat mbak bertahan. Tapi namanya hati manusia kan nggak hanya butuh alasan secara moral ya gitu. Hati kita juga butuh rasa memiliki hidupnya sendiri gitu. Nah, jadi tenang itu tidak sama dengan selalu mengalah gitu. Jadi secara psikologis ketenangan batin itu bisa muncul ketika apa? Nilai hidup kita selaras dengan pilihan hidup kita.
ada ruang untuk keinginan diri, misalnya meskipun kecil banget gitu. Atau mungkin kita ngerasa diakui nih oleh diri sendiri, bukan hanya oleh orang lain gitu. Jadi saat pilihan hidup sepenuhnya diarahkan keluar untuk ibu dengan konteks ini ya, akhirnya hati kita perlahan kehilangan jangkarnya yang ke dalam. Itulah yang akhirnya sering ngerasa jadi kosong gitu. Jadi langkah awal yang bisa dilakukan adalah izinkan diri kita untuk bertanya dulu, bukan untuk melawan tapi untuk mengenal diri gitu. Coba tanya jujur ke diri sendiri misalnya, apa yang sebenarnya aku suka, meskipun sederhana. Apa yang membuat aku hidup, bukan hanya bertahan. Jika ada yang menilai, aku ingin jadi orang yang seperti apa, misalnya. Karena ketenangan itu seringkali dimulai dari kita bisa jujur dengan hal-hal kecil kepada diri kita sendiri, gitu. Dan yang bisa dilakukan juga adalah belajar membedakan cinta dan pengorbanan diri ya gitu. Mencintai orang tua itu sangat mulia pasti gitu. Tapi menghilangkan diri sendiri itu bukan syarat cinta gitu. Mbak boleh tetap mencintai ibu sambil perlahan hadir juga untuk diri sendiri gitu. Nah, mungkin kalimat-kalimat yang bisa disampaikan ke diri sendiri adalah aku boleh berbakti tanpa harus mengosongkan diriku misalnya gitu. Jadi, isi kekosongan itu dengan kehadiran, bukan tuntutan. Bukan dengan harus bahagia sekarang, tapi dengan Mbak belajar mengenali emosinya dulu, tanpa menghakimi. Mbak melakukan hal kecil yang memang Mbak pilih sendiri, misalnya. Atau Mbak mengakui lelah dan mungkin kehilangan yang selama ini dipendam, gitu. Karena kekosongan itu seringkali bukan minta untuk diisi cepat-cepat kok, tapi minta buat ditemenin dulu aja dengan jujur gitu. Jadi mungkin kalimat penenang untuk diri sendiri misalnya, aku selama ini udah berusaha baik sebaik yang aku bisa. Sekarang aku juga berhak didengarkan oleh diriku sendiri. Misalnya seperti itu. Oke, Kak, berarti harus sering-sering self-talk gitu ya, Kak, dengan diri sendiri. Jadi ngobrol dengan diri sendiri, apa sih maunya kita dan apa sih sukanya kita dan apa yang membuat kita tidak nyaman itu apa gitu. Jadi harus kenali diri sendiri dulu begitu, Kak Amalia. Ya, bagaimana Kak Amalia? Apakah sudah terjawab? Ya, Insya Allah. Terima kasih banyak, Kanaya. Insya Allah jawabannya sangat membantu hati saya. Insya Allah. Oke, baik. Jazakillahu khairan kepada Kanaya. Tadi ya pertanyaan yang sudah dijawab dan alhamdulillah hari ini sangat-sangat antusias banyak yang bertanya. Terima kasih juga kepada audiens yang telah aktif berpartisipasi dalam bertanya begitu. Alhamdulillah, teman-teman, sebelum saya membacakan kesimpulan, kita bakal rehat sebentar nih untuk dokumentasi bareng dulu. Nah, boleh kepada teman-teman yang berkenan untuk ikut dokumentasi, boleh banget nih disiapin dulu dirinya. Mungkin dirapihin dulu kerudungnya, senyumnya, dan juga mungkin ada yang mau touch up dulu 5 menit mungkin ya, biar kelihatan makin cakep gitu. Oke. Ya, tenang, ini dokumentasi untuk kita kenang-kenangan bareng ya, Kak. Pernah belajar dan bertumbuh di Jumanji ini. Oke, ayo teman-teman ditunggu ya. Ya, ini sudah ada Kak Alia nih, Insya Allah, yang sudah on-cam. Oke, Insya Allah kita tunggu 5 detik lagi ya. Oke. Ya, ayo teman-teman yang masih belum on cam, masih ditunggu ya. Untuk on cam kita abadikan momen ini bersama-sama. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kepada sobat leader boleh nih dibantu untuk kita dokumentasi terlebih dahulu. Oke, disiapkan senyum terbaiknya ya, teman-teman. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi mungkin ya, Kak. Oke, gaya cerianya. Oke, teman-teman, gimana? 1, 2, 3.
Oke, Insya Allah. Terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah membantu untuk dokumentasi. Oke, baik, izinkan saya membacakan kesimpulan dari kajian kita kali ini. Ya, jadi kita sudah bahas tadi ya tentang insecure, bahwa insecure itu adalah bukan gangguan gitu, tapi harus kita terima dan kendalikan. Dan dari tema ini, insecure jadi bersyukur bukan berarti kita tidak boleh untuk merasa sedih. Karena kita manusia, kita boleh untuk bersedih, tapi jangan lupa kita harus selalu bersyukur juga gitu ya, dengan syukur yang sehat begitu. Insya Allah, Alhamdulillah banyak sekali pelajaran berharga yang kita dapatkan pada malam ini. Baik, sebelum kita tutup sesi kajian malam ini, kami mohon kesediaan dari Kak Naya untuk menyampaikan manfaat atau closing statement kita agar menjadi reminder dan bekal untuk kita semua. Kepada Kak Naya, dipersilakan. Oke, mungkin closing statement ya, Mbak. Nah, jadi di akhir sesi ini saya ingin mengajak kita semua untuk mengingat satu hal dulu ya, teman-teman gitu. Hidup bukan tentang memenuhi semua harapan, tetapi tentang menemukan keseimbangan antara berbakti, tadi bersyukur, dan tetap hadir sebagai diri sendiri gitu. Insecure, cemas, atau merasa kosong itu bukan tanda kelemahan ya teman-teman, melainkan itu sinyal bahwa ada bagian diri yang ingin diperhatikan oleh diri teman-teman sendiri gitu. Jadi semoga setelah sesi ini nanti teman-teman bisa melangkah dengan lebih lembut lagi kepada diri sendiri, menerima prosesnya, merawat hatinya, dan juga bertumbuh dengan cara yang paling manusiawi versi teman-teman gitu. Jadi, jazakumullah khair sudah berani hadir, mendengarkan, dan menemani diri kalian pada malam hari ini. Oke, Masya Allah. Sekali ya tadi jangan lupa dicatat dulu nih closing statementnya, sangat ngena banget gitu ya. Boleh dicatat dulu tadi apa yang sudah disampaikan oleh Kak Naya gitu. Insya Allah, Alhamdulillah akhirnya kita sampai di penghujung acara Jumanji malam ini. Sebelum ditutup, mohon kesediaan teman-teman untuk mengisi survei dulu nih, agar sahabat solehah bisa terus membuat kajian bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, baik. Karena satu feedback sangat berarti bagi kami. Oke, boleh kepada Sobat Leaders dibantu untuk linknya kirim gitu ya di kolom chat Zoom. Oke, dan kepada teman-teman nih, bagi yang membutuhkan layanan konseling untuk kesehatan mental, permasalahan diri, dan juga relasi, boleh banget hubungin Kak Alifa lewat link yang sudah ada di kolom chat Zoom ya, di https tik 2 garis miring Linktree Alifa Fadia. Oke, sudah. Baik, terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Kak Naya atas ilmu dan inspirasinya, juga untuk teman-teman semua yang setia membersamai dari awal sampai akhir. Kami juga turut mengundang teman-teman untuk berbagi insight atau yang sudah didapatkan tadi hikmah dari kajian malam ini nih di Instagram Story. Lalu tag pemateri kita di IG-nya @alifafadia. Oke, dan juga @solehah story. Biar makin banyak yang ikut merasakan manfaatnya. Nah, bagi teman-teman boleh juga nih yang mencatat juga dikumpulkan di Google Drive yang akan dikirimkan agar bisa dibaca oleh teman-teman solehah yang lainnya yang ada di grup. Nanti Google Drive-nya akan dikirimkan di chat Zoom juga ya dan juga di grup oleh Sobat Leaders. Nah, ini biar misalnya tadi ada yang berkendala tidak hadir sekarang, bisa nih membaca insight dari teman-teman semua biar kebermanfaatannya semakin meluas begitu. Oke, baik. Oke, mohon maaf juga jika selama acara ini ada hal-hal yang kurang berkenan, baik dari saya sebagai host maupun dari teman-teman leaders Jovisa lainnya. Oke, sampai jumpa di Jumanji berikutnya setiap Jumat malam. Dan jangan lupa nih untuk Ahad malam terdekat teman-teman juga bisa join Jovisa Talk yang terdekat itu di tanggal 25 Januari nanti dengan tema puasa dan kedewasaan, melatih hati sebelum menata rumah tangga. Dengan narasumbernya ada Kak Arif Rahman Hadi. Oke, jangan lupa untuk bisa join juga nih di hari Ahad nanti. Oke, begitu. Oke, baik. Sebelum ditutup,
Saya ada pantun lagi nih, teman-teman. Karena tadi dibuka dengan pantun, nanti ditutupnya juga dengan pantun lagi. Oke, ubur-ubur ikan lele. Cakep. Ilmunya udah dapet, jangan lupa diterapin, Le. Oke, oke, baik teman-teman, kita tutup dengan sama-sama membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.